Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan keimanan, kesehatan, dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian kewajiban-kewajiban kita, amal-amal sunnah-sunnah kita, dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan mengambil tema tentang muhasabah. Ada satu dialog antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan salah satu santrinya, di mana dalam satu kesempatan di siang hari di teras rumah atau dalem kasepuhan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang yang sederhana, selepas sholat duhur, sang santri senior memberanikan diri mendekat sambil berjongkok merunduk, menghadap dan bertanya kepada Mbah Yai yang sedang melanjutkan wiritan dengan memutar tasbih di tangan kirinya, sementara tangan kanannya membuka kitab. Sang santri menyampaikan, "Assalamualaikum Mbah Yai." Kemudian sambil sungkem di hadapan Mbah Yai Hasyim, dan Mbah Yai Hasyim menjawab salamnya dengan "Waalaikumsalam." Kemudian Mbah Hasyim bertanya, "Ada apa, Karim?" Yaitu sebutan salah satu nama dari santri senior itu. Kemudian santri senior berjabatan tangan dengan Mbah Hasyim, dan selanjutnya mereka bertanya kepada santri senior yang memang kemudian kelak mendirikan salah satu pondok pesantren di Lirboyo yang sangat terkenal itu. "Ngapunten Mbah Yai, dalem nyuwun pitedah, kagem pencerahan batin dalem yang resah." Jadi nampaknya Karim ini mengalami keresahan di dalam batinnya tentang adanya fenomena yang dihadapi. Kemudian santri ini bertanya, manakah yang lebih baik, seorang beragama yang ibadahnya banyak tetapi kelakuannya buruk, ataukah seorang yang tidak beribadah tapi kelakuannya baik pada sesama? Tanya santri kepada Mbah Hasyim. "Maha suci Allah, keduanya baik, Karim," ujar Mbah Yai sambil tersenyum. Kemudian nampaknya Karim ini mulai kaget. "Kok sakit Mbah Yai?" desak Karim. Kemudian Mbah Yai menyampaikan bahwasanya karena orang yang tekun beribadah itu boleh jadi dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkelakuan baik dan mulia melalui ibadahnya. Sedangkan orang yang baik kelakuannya itu, meskipun dia bukan ahli ibadah, boleh jadi akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahmatnya untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambil mendesak, Karim bertanya lebih lanjut, "Lajeng siapa yang lebih baik, lebih buruk dari keduanya itu Mbah Yai?" Kemudian tidak terasa mata Mbah Hasyim berkaca-kaca dan air matanya menetes pada beliau.
Kemudian beliau menjawab, yang lebih buruk adalah kita, Karim. Ujar beliau dengan suara tersendat. Kitalah yang layak disebut buruk, sebab gemar menghabiskan waktu untuk menilai orang lain, suudon, dan berprasangka buruk dengan apa yang sebenarnya baik dilakukan oleh orang lain itu. Sementara kita cenderung untuk melupakan keburukan kita sendiri. Jawab beliau sambil mengusap pipi beliau yang basah oleh tetesan air mata karena keharuannya. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ditanya tentang diri kita dan bukan tentang orang lain. Kemudian Karim merasa sudah cukup dan Karim berpamitan, nggih Mbah Yai ngapunten, matur nuwun dawuhipun. Demikian sambil berpamitan, santri ini juga menyeka air matanya yang membasahi pipinya. Keduanya sama-sama menangis, meratapi bahwa yang buruk adalah dirinya, bukan orang lain. Dari kisah ini bisa kita ambil satu hikmah atau muhasabah, di mana hendaklah kita tidak sibuk untuk mencari keburukan orang lain, akan tetapi marilah kita sibuk untuk mencari keburukan-keburukan diri sendiri, dan selanjutnya memperbaiki diri. Karena nanti di yaumil qiyamah yang ditanya itu adalah bukan tentang keburukan orang lain, yang ditanya adalah tentang keburukan diri sendiri. Untuk itu marilah kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keburukan-keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.